menyelesaikan prayer honor ini, ya. Pada waktu kita menyelesaikan prayer honor ini. Dia punya tuntutan tidak banyak, tetapi perlu kita cermati bersama. Pertama, kita akan diskusikan, what do you think prayer is? Oke, adik Matthew Legrand. Boleh kasih apa pengertian dari what do you think prayer is in your language? Matthew? In Indonesia. Prayer, berdoa itu untuk saya itu adalah untuk pertolongan. Oke. Minta tolong pada Tuhan ke suatu. Oke. Kamu juga bisa apabila semua bisa memberikan pendapat seperti adik Matthew. Setelah kita melihat video ini dulu ya. Kita lihat dulu video ini, kemudian sebentar masing-masing kita memberikan pendapat apa yang kamu dapatkan dari video ini tentang doa atau berdoa. Oke, let me share you. Bisa dengar? Bisa. Story on prayer. Maria always asked lots of questions. When people did things she didn't understand, she always asked why. Mama, what is Papa doing? He's praying, Maria, answered her mother. Why are you praying, Papa? I'm thanking God because the flowers are so beautiful, answered Papa. Another day, Maria saw her aunt praying. Why are you praying, Auntie? I'm praying for my friend who is sick, said Maria's aunt. Later on, Maria saw her older brother praying. Why are you praying, Jose? I'm praying to be brave, answered Jose. Another time, she saw her uncle praying. Why are you praying, Uncle Luis? I'm praying so I can know the right thing to do, said Maria's uncle. Mama, Maria asked her mother, do you ever pray? Yes, Maria, I pray all the time. Maria's mother smiled at her. Every day I say a prayer of thanks that you're my daughter. Can I say a prayer too, Mama? Of course, Maria. Maria's mother looked at her thoughtfully. What kind of a prayer? A prayer of thanks. I'm glad to have a mommy like you. Oke. Masih dengar suara saya? Bisa, Ma'am. Oke, thank you. I would like to ask you. Oh, kita sudah biasa Pak pakai bahasa Inggris kan. Sorry untuk yang lain. Saya tahu walaupun cuma melihat gambar, ada yang tertinggal di otak, apa itu berdoa. Oke. Karena ini orang ini satu dengan satu ruangan dengan Kak Wina. Apakah bisa dengar? Nyandak ribut?
Enggak, Kak. Oke. Saya ingin bertanya dulu dari yang paling muda. Saya tahu yang paling muda adalah adik Michael. Halo adik Michael. Ya, Kak. Oke, adik Michael waktu lihat video tadi, apa yang ada sama adik Michael? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Manado. Mau jelaskan, silakan. Boleh Michael? Oh, halo Michael. Ya, Kak. Nah, boleh? Ada lihat video tadi? Apa yang terbit di pikiran adik Michael tentang doa? Yang berdoa itu yang ketika mama lagi sakit boleh didoakan. Oke, walaupun saya belum terlalu dengar bagus, dari atau siapa yang lebih dulu? Ayo, siapa yang sudah ada ide silakan buka mikrofonnya, kemudian saya Kak, sorry ya kalau di sini panggil kakak dan adik. Jadi kalau di sini kamu boleh panggil kakak sama Kak Leoni dan Kak Hilda. Nanti Kak Leoni dan Kak Hilda mau panggil kamu adik-adik. Jadi panggil kakak dan adik. Oke, siapa yang sudah bisa silakan buka mikrofonnya setelah lihat video tadi. Apa yang ada di pikiranmu atau pengalamanmu tentang seperti yang kamu lihat di video? Silakan. Oke, adik Matthew Legrand. Silakan adik Matthew. Pendapat tuh, Mem. Pendapat. Silakan. Pendapat yang saya dapat dari video tadi itu bahwa kalau kita berdoa itu kita selalu minta pertolongan pada Tuhan, juga sudah bersyukur apa yang Tuhan berikan. Itu pendapat saya. Thank you. Nanti dicatat-catat ya hasil dari pengertian dari teman-temanmu tentang video tadi ataupun tentang doa atau berdoa. Siapa lagi sesudah adik Matthew? Silakan. Oke, berarti saya sebut Kakak Leoni dulu. Kakak Leoni, kalau menonton video tadi, apa yang ada di benak atau hati, pikiran dari Kakak Leoni? Kakak Leoni silakan. Kak Leoni, masih dengar suara saya Kak Leoni? Atau kita yang... Halo, iya, Mem. Oke. Dari video tadi, apa yang ada di pikiran Kak Leoni? Tunggu, Mem. Kita kok lagi on the way sementara. Kesian. Oke. Nanti siapa tahu di sini, kong nanti Kak Leoni kasih pendapat. Kalau Ya. dari adik
Mark, adik Mark dulu. Adik Mark Tero, Ya, Mem. silakan. Apa Pendapat doa. Iya. Doa Pendapat, atau apa yang dilihat di video tadi? pendapat saya tentang doa. Doa itu mengajarkan kita untuk melunasi, untuk bercerita dengan Tuhan, dan untuk minta ampun, dan minta sesuatu kepada Tuhan. Itu pendapat saya. Oke, thank you adik Mark. Kita ke adik Mutiara. Adik Mutiara, apa yang adik Mutiara tahu tentang doa atau setelah melihat video tadi? Silakan adik Mutiara. Jadi doa adalah, menurut saya, jadi doa itu adalah suatu permohonan yang dapat kita tunjukkan kepada Tuhan. Dalamnya itu ada pujian, harapan, dan permintaan. I like your statement. Bagus sekali ini. Adik Mutiara punya pendapat. Thank you so much. Kita ke adik Aurel. Aurel, setelah melihat video tadi, apa pendapatmu tentang doa atau pengalaman dari Aurel tentang doa? Silakan. Aurel. Aurel, adakah? Masih adakah Aurel? Atau nanti balik kepada adik Aurel, ke adik Presi dulu, Ranger. Adik Presi, apa pendapat? Silakan. Jadi berdoa itu berbicara kepada Allah, bersyukur kepadanya, dan meminta bantuannya, dan percaya pada apa yang Alkitab katakan tentang doa. Inilah yang kita yakini, kalau kita meminta apapun sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Thank you. Thank you so much. Boleh kembali ke Aurel? Oke. Kalau mereka belum bersedia, saya mau lanjut dengan materi kita tentang doa. Oke. Oh, sorry. Oh, saya harus. Apakah saya harus stop dulu? Yes. This one, I mean. Kalau yang ini, what do you believe prayer is important? Apa yang kamu yakini bahwa doa itu sangat penting? Nah, siapa duluan mau kasih pendapat? Siapa duluan? Siapakah duluan mau berikan pendapatnya? Halo. Agar bisa berkomunikasi bersama Tuhan. Oke, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Thank you. Sudah ada dari Matthew.
Yang lain, ayo. Yang lain? Siapa yang bisa? Selain Matthew? Atau mesti sebut namanya? Kalau Presi, mengapa kamu yakin bahwa doa itu sangat penting? Silakan, Presi. Karena doa itu suatu permohonan, pengharapan, permintaan pujian kepada Tuhan. Oke. Yang berikut dari Aurel. Aurel, mengapa Aurel percaya atau yakin bahwa doa itu penting? Aurel, mungkin jaringan Aurel yang susah. Kalau Mutiara bagaimana Mutiara? Mengapa Mutiara yakin bahwa doa itu penting? Karena jikalau kita tidak berdoa, meminta kepada Tuhan, kita tidak bisa ada sampai saat ini. Kita bisa diberi kekuatan oleh Tuhan, karena Tuhan itu tempat meminta, tempat pengharapan kita, tempat kita menaruh pengharapan kepadanya. Maka dari itu kita harus percaya bahwa doa itu adalah sesuatu hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Oh, mantap sekali dorang pendapat-pendapat. Bagaimana dengan Mark, adik Mark? Doa itu nafas kehidupan sangat penting untuk kita semua. Oke, nafas kehidupan. Bayangkan menafas kehidupan. Siapa lagi? Silakan. Tanpa disebut namanya. Sudah semuanya? Oke. Saya senang dengan apa yang dikatakan oleh Mark. Bahwa itu doa adalah nafas hidup. Nafas hidup, bayangkan. Coba kalau kita tahan napas 5 menit, boleh? Biasa kalau tahan nafas, kalau orang dalam air ya, coba baku bertanding toh. Ayo siapa lebih lama di dalam air menyelam. Nah itu tidak bernafas. Bayangkan Mark dapat memberikan petunjuk bahwa doa itu penting sekali seperti kita bernafas. Sebagaimana kita bernafas setiap detik, maka begitu juga dengan berdoa. Setiap apa saja yang kita mau lakukan, kita berdoa. Apa saja yang kita mau kerjakan, kita harus berdoa. Ya, oke. Ke slide yang berikut. Nomor 2. Mari kita lihat. Sebagai seorang individu, sekarang individu, jangan dulu sebagai grup. Bagaimana kita mempelajari akan versi doa dari Tuhan Yesus yang ditulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 dibandingkan dengan doa Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4.
Semoga ada Alkitab ya. Diberikan kesempatan 30 detik mencari Alkitab. Kalau belum ada Alkitab di sekitarmu, boleh ambil Alkitabnya. Sementara mencari Alkitab, saya ingin putar video ini dulu supaya ada pemahaman tentang Matius. Diperbesar. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Our Father in heaven, hallowed be your name. Father in heaven, hallowed be your name. Oke, saya stop share. Masih dengar suara saya? Iya, Mem. Oke. Sekarang sudah pasti sudah ada Alkitabnya masing-masing. Kalau yang di sekolah, kecuali Kakak Leoni, masih ada Kakak Leoni. Sudah ada dia. Setelah keluar, mungkin dia dalam perjalanan ke sini, toh. Oke. Kalau di sekolah, kita mengucapkan doa Tuhan Yesus ini setiap hari sekolah ya, yaitu di doa 77. Nah, sorry kalau putus-putus mungkin suara saya ya, unstable dia punya koneksi di sini. Jadi kita setiap hari sekolah, maksudnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mendengar doa Bapa Kami ini diucapkan oleh guru-guru yang memimpin doa. Doa 77 toh? Oke. Mari kita bandingkan doa yang ditulis di Injil Matius dan Injil Lukas.
Mungkin saya boleh mintakan semua kelas 7 membaca dari Injil Matius, sedangkan kelas 8 Ranger sama Ranger dan Friend akan baca yang di Lukas. Boleh? Kita ke Injil Matius dulu. Doa tentang ayat yang tentang doa Tuhan Yesus di Injil Matius. Supaya kita boleh lihat perbedaannya. Apa beda doa Tuhan Yesus yang ada di Injil Matius dan apa beda dibandingkan dengan Injil Lukas. Kita dengarkan dulu dari Aurel. Aurel ada buka Injil Matius. Matius pasal 6. Ya. Ayat yang ke-9. Oke. Boleh dimulaikan, Aurel? Semua siap ya, semua kelas 7 atau Explorer. Buka Matius pasal 6. Mulai ayat 9. Boleh? Bergantian baca. Bergantian baca. Oke, Aurel boleh? Aurel? Aurel. Dari ayat berapa, Mem? Dari ayat 9 saya. Matius 6. Dari ayat 9. Sampai ayat berapa, Mem? Ayat 9 saja, nanti dilanjutkan dengan Mutiara ayat 10, terus Matthew ayat 11, dan ayat 12, Mark, dan 13 kembali lagi ke Aurel. Silakan Aurel. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus Ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. ayat 12 tadi. Ayat 12, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Kembali ke Aurel. Ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sekarang kita ke Lukas. Silakan adik Michael, so tahu, so buka adik Michael. Silakan. Sudah, Kak. Sudah? Lukas berapa? Kak, Lukas berapa, Ketuk? Oke. Lukas. Sabar. Lukas 4 ya? Oh, kita lihat lagi. Yang tertulis tadi. Saya share screen. Sudah lupa kalau dia di page. Sabar-sabar. Yang sempat lihat Lukas berapa tadi?
Lukas 4 ya. Lukas 11, Mem. Oh, 11, thank you. Lukas 11, ayo silakan Michael. Michael dan Tracy ya punya bagian. Lukas 11, thank you yang sudah ingat. Ah, betul, Lukas 11 ayat 2 mulai. Michael, sudah? Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tracy, ayat Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, Oke. berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya." Stop. Nanti ayat 5 dari Tracy. Tracy boleh lanjutkan? Ayat 5, Kak. Ayat 5 mulai. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Sampai ayat berapa, Kak? Sorry, ayat 4. Ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Thank you. Itulah doa Tuhan Yesus yang dicatat oleh Lukas dan oleh Matius. Sekarang tolong dicatat apa perbedaannya. Apa perbedaannya? Oh, saya mau tanya dulu. Kalau yang kita dengar setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat di sekolah, setiap doa 77. Yang selalu kita ucapkan yang dicatat di buku Matius atau di buku Lukas? Matius. Matius. Oke, Matius. Semua saya mau lihat, mau pakai emoticon. Siapa yang setuju Matius taruh love? Ada semua love di emoticon? Ada itu. Oke, thank you. Explorer Aurel. Oke, thank you. Ada Kakak Nesya. Ada Kakak Nesya, welcome Kak Nesya. Thank you. Jadi yang kita ucapkan setiap hari di dalam doa kita yang dicatat dalam buku Injil Matius. Injil Matius. Sekarang kita mau bandingkan. Oke, kita mau bandingkan. Siapa yang sudah tahu perbandingannya, perbedaan ya. Sudah tadi kita sudah dengar, kita sudah bandingkan, sekarang mari kita sebutkan perbedaannya. Kalau di buku Matius bagaimana, kalau di buku Lukas bagaimana? Satu-satu perbedaan ya. Satu-satu perbedaan. Silakan dibuka mic-nya, siapa duluan? Oke, Tracy, go. Kalau Injil Matius menyajikan doa Bapa kami sebagai suatu bentuk model liturgi yang biasa dipakai
di dalam tradisi Yahudi sebagai suatu bentuk penyembahan, sedangkan Injil Lukas menjanjikan doa Bapa kami untuk mengajarkan para murid berdoa. Thank you. Oke, itu pendapat dari Tracy. Pendapat dari teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Silakan. Dari Nesya dulu dah. Calon Master Guide Nesya. Apa pendapat Kakak Nesya? Jadi panggil kakak ya untuk Nesya, karena dia sudah calon Master Guide. Membaca atau mendengar doa yang ada di buku Matius 6 ayat 9 sampai 12 dibandingkan dengan yang dicatat oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal 11 mulai ayat 2 sampai 4. Perbedaannya apa? Silakan Kakak Nesya. Kak Nesya. Boleh Maaf Kak, boleh mengulang DP pertanyaan? Oke. Apa bedanya doa Tuhan Yesus yang dicatat di buku Injil Matius 6 ayat 9 sampai 12 dan dicatat di dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Tadi adik-adik sudah baca. Boleh, Kakak Nesya? Nesya bisa dengar suara saya? Halo? Kalau adik Jenika ya, permisi, adik Jenika Mengare. Halo? Jenika Mengare? Jenika. Adventurer kasihan pun dia sudah pergi sini kan? Jenika. Jenika. Ya maaf Mem, Kak. Iya. Ya, mungkin yang di buku Matius DP doa lupa, ya yang di Lukas DP doa lupa lebih sederhana sih. Sederhana DP kata-kata. Kalau Matius kan DP doa lebih panjang, lebih menjelaskan gitu sih. Oke, thank you dari Kakak Nesya. Jadi kalau di Matius lebih panjang. Oke. Pendapat yang lain. Dari kalau Michael, apa perbedaannya Michael? Adik Michael? Adik Michael bisa dengar? Atau dari adik siapa dulu? Adik Mark. Silakan adik Mark. Adik Mark, silakan. Tapi signal ya. Masih bisa mendengar suara saya? Bisa Kak, Oh, jelas. oke. Tracy tadi sudah ya. Ayo Sudah, Kak. silakan. Adik Michael, so bisa? Berikan perbandingan.
Siapa duluan? Michael atau Aurel atau Mutiara atau Mark? Silakan. Keduanya menjabarkan doa Bapa kami secara benar walaupun di dalam penjabaran Injil Matius menjadikan doa Bapa kami sebagai suatu bentuk model liturgi yang bisa dipakai di dalam tradisi Yahudi sebagai suatu bentuk penyembahan. Thank you. Sedangkan Injil Lukas menjadikan doa Bapa kami untuk mengerjakan kepada para murid untuk berdoa. Yes. Oke. Siapa lagi? Mark sudah, Kakak Nesya sudah, Mak, Resi aku sudah. belum. Oh, silakan. Tadi kutip Michael. Sekarang Mark, boleh Mark? Boleh, Mem. Kalau Matius itu, Mem, pergi ke kamar atau tempat sepi dan berdoa. Kalau di Matius, di Lukas, tidak lainnya. Oke. Siapa lagi? Oke, Mark, Michael, Kakak Nesya, sama Presi sudah. Tinggal Aurel sama Mutiara. Ayo, adik Aurel dan Mutiara, boleh kasih perbedaannya apa yang ditulis di buku Matius dan buku Lukas. Ada perbedaannya kan? Oke, kalau dorang belum, saya ingin memberikan apresiasi kepada adik Presi sama Mark, pendapat mereka benar. Karena mengapa itu yang dicatat di Injil Matius selalu kita sebutkan di dalam ibadah atau di saat kita berdoa, doa 77 atau saat pendeta berdoa, doa pengantaraan di gereja ataupun di mana saja, selalu menggunakan doa Tuhan Yesus yang dicatat dalam buku Matius. Sedangkan di buku Lukas, hanya seperti orang di sekolah. Jadi itu berupa cara membelajarkan. Jadi pada suatu kali katanya, waktu Yesus sedang berdoa, datang dia punya murid-murid, ini yang dicatat di buku Lukas. Kemudian orang tanya, Tuhan, boleh kasih ajar pada orang bagaimana berdoa? Nah, karena kami mendengar dari Yohanes, dia berdoa seperti Tuhan juga. Oke, Yesus memberikan petunjuk. Yesus katakan, oh, kalau mau berdoa, mungkin kalau waktu itu yang bertanya Mutiara sama Aurel, Yesus mau bilang pakai bahasa Manado, Aurel, Mutiara, kalau kamu mau berdoa, sebutkan seperti ini. Jadi di dalam buku Lukas ini dipakai untuk memberikan pembelajaran, ya. Makanya ini seperti yang dikatakan di sini. Jadi kalau mau berdoa, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sampai di situ. Dia tidak mengucapkan perbedaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak ada itu di buku Lukas.
Sementara di buku Matius ada. Karena itu secara liturgi kita mengucapkannya dalam ibadah-ibadah ataupun penyembahan kita. Kalau di buku Lukas hanya berupa pembelajaran seperti ini. Tidak ada jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kalau di buku Matius ada itu, ada kalimatnya, tapi bedanya adalah berikanlah kami pada hari ini. Dia punya kata-kata agak panjang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sementara di buku Lukas hanya seperti ini. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Setiap hari dia bilang. Kalau di buku Matius, berikanlah kami hari ini, hari ini. Kalau di buku Lukas, setiap hari. Ya toh? Jadi dua. Oke. Kemudian perbedaan ketiga. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Sampai situ dulu. Kalau di buku Matius dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau di buku Matius, dia mengucapkan, meminta kepada Bapa seperti dia sudah mengampuni. Tetapi kalau di buku Lukas, dia langsung bilang, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Di buku Lukas, dia mau yakinkan kepada Tuhan bahwa dia juga sudah mengampuni. Kalau di buku Matius dia bermohon, kalau dia di buku Lukas seperti dia menyatakan. Beda toh pernyataan dengan permohonan. Makanya di buku Matius itu dia secara liturgi atau dipakai dalam penyembahan atau dalam ibadah. Perbedaan keempat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Mungkin sama ini ya dengan di buku Matius. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau di buku Lukas, dia hanya sampai janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tidak dilanjutkan seperti yang dikatakan dalam buku Matius. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, masih koma, dia ada lanjutkan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, bahkan dia teruskan sampai penutup dari doa itu. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai amin. Itulah keempat perbedaan doa Tuhan Yesus yang dicatat di buku Matius dan di buku Lukas. Sekarang saya ingin mendengar salah satu perbedaan saja dari setiap kamu. Silakan, saya tidak mau sebutkan namanya, siapa yang sudah dapat, satu saja perbedaan. Kalau dia tahu boleh membedakan empatnya, lebih bagus. Kalau cuma satu, paling kurang satu. Silakan. Silakan. Siapa duluan? Atau saya sebut saja?
Dari Kakak Nesya dulu. Kak Nesya, silakan. Ya, kalau di Matius, di buku Matius 6, doanya kan itu langsung dari Yesus, ajaran dari Yesus. Kalau yang di Lukas itu DP murid meminta ajaran doa yang benar bagaimana. Terus perbedaan kedua, di buku Matius ditulis, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di buku Lukas hanya tulis, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. DP perbedaan, kalau yang di Matius, setiap kata hari ini, kalau di Lukas kata setiap hari. Terus perbedaan ketiga, di akhir doa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di buku Lukas, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seperti yang membilang tadi, kalau yang di buku Matius itu berupa permohonan dan begitu, bukan, sedangkan di Lukas hanya pernyataan seolah-olah orang ini mengampuni orang setiap hari. Begitu, Mem. Oke, Kakak Nesya memang dia dapat semuanya. Oke, adik-adik yang lain silakan. Adik Mark dulu. Perbedaan seperti yang sudah dijelaskan oleh saya dan juga Kak Nesya. Ayo, Mark bisa? Bahasa Manado boleh. Atau saya yang sudah keluar kan? Halo? Oke. Presi, bagaimana Presi? Selain yang sudah Presi sampaikan tadi, apalagi perbedaannya? Ada 4 ya? Satu saja boleh dikemukakan. Presi. Presi? Ya, Kak. Oh ya, silakan. Masih. Presi. Jadi di dalam Injil Matius terdapat 3 permohonan bagi Allah dan 2 permohonan untuk manusia yang menjadi paralelisme, yaitu ketiga permohonan bagi Allah adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Kedua permohonan untuk manusia adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami telah mengampuni. Sedangkan di dalam Injil Lukas hanya terdapat 2 permohonan bagi Allah dan 3 permohonan untuk manusia, yaitu kedua permohonan bagi Allah tersebut, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Dan 3 permohonan untuk manusia tersebut, berikanlah kami pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Mantap sekali. Duh, memang Presi kalau dia kasih DP pernyataan, jawaban memang detail. Jadi bagus sekali ya pendapat dari Presi yang sudah detail. Memang ini dia kami sudah bahas itu di waktu camp out ya, virtual camp out ya, Presi. Masih ingat? Masih Iya, jadi dia kemukakan apa yang didapat waktu itu. Sebenarnya ini tinggal mengulang. Terima kasih karena Presi sudah memberikan dia punya perincian yang sangat jelas
dan juga sudah didukung oleh Kakak Nesya tadi. 3 perbedaannya, 4 bahkan. Perbedaan panjang dan pendeknya kalimat, ada pernyataan, ada permohonan, dan dilengkapi oleh presi. Nanti presi boleh dibagikan kepada teman-teman yang ada di sini. Saya mau umumkan bahwa walaupun hanya sebagian yang kita sudah pelajari, yang sudah hadir ini sudah ada lampu hijau mendapatkan patch honor yang seperti yang saya sudah tunjukkan kepada kamu. Sebentar. Mana kote itu tadi? Oh, sorry. Oke, ini kita balik ya supaya lebih besar. Oke, ini. Jadi kamu yang hadir, kamu hari ini sudah bisa mendapatkan ini. Apalagi tadi Kak Nesya sama adik Presi. Nanti yang lain, yang adik Michael, adik Erif, adik Aurel, dan adik Mutiara, serta adik Mark, nanti boleh datang ambil dia punya materi atau kamu bisa search di bisa search di Google, cari prayer honor, ya, prayer honor, answer book wiki. Oke, kalau di sana kamu akan dituntun untuk membuka di sini ada Adventist Youth Honors Answer Book Outreach Prayer. Klik itu ya. Kemudian ada di sana dia punya jawaban. Tinggal kamu mau edit mana yang sebenarnya jawabanmu. Bisa lihat ya. Ini answer book. Ini tadi yang dijawab oleh Kak Nesya sama Presi. Ada di sini ya. Oke. Saya stop share. Jadi tolong hadir lagi sahabat depan supaya kita lebih melengkapi honor doa ini, tapi kamu juga boleh lengkapi catatan kamu sendiri agar supaya hari Sabat depan, hari Sabtu depan, kita tinggal melaporkan apa yang kita sudah kerjakan sepanjang pekan depan. Oke, jadi akan diperiksa ya. Selanjutnya untuk prayer honor, kamu kerjakan sendiri di rumah. Kalau ingin bertanya, saya ada di sekolah setiap hari Selasa dan Kamis. Ya, supaya kamu boleh berhak mendapatkan honor yang kalau dalam kenaikan kelas nanti atau pelantikan akan taruh di Salempang, ya. Salempang itu prayer honor, tambah 1 honor patch. Thank you so much. Ada pertanyaan sebelum kita bergabung ke main room? Ada pertanyaan? Tidak, Kak.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bolehkah Presi berdoa sebelum kita ke main room? Presi boleh berdoa? Boleh, Kak. Silakan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menonton selama Pathfinder kami sudah selesai dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga Kak Ira, berikan dia kesehatan, kekuatan agar bisa mengajar dengan baik. Ya Tuhan, ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Halia, amin. Thank you so much, Presi. Kita menunggu ya, kita menunggu akan ditarik ke main room. Oke, kita sudah kembali di main room kita. Kita sudah kembali di ruangan utama kita. Terima kasih untuk adik-adik Adventurer dan juga Pathfinder, juga calon-calon Master Guide. Kita sudah belajar tentang betapa pentingnya doa itu di dalam kehidupan kita ya. Dan pastinya sudah ada tugas-tugas ya Kak Hilda yang harus dikerjakan dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, dan selanjutnya Kak Wini serahkan kepada kakak direktur Adventurer kita, Kak Sonia Tuera. Baik, terima kasih Kak Wina. Mantap sekali, keren. Terima kasih juga Kak Hilda untuk sore hari ini. Baik untuk apa masih ada materi atau enggak lagi ya? Sudah ya? Pastinya yang di sekolah, ya, yang bersekolah di Sedaga dan Spatford, nanti bukunya kalau suka yang apa Kote hard copy, nanti datang ambil di sekolah. Kalau Kak Sonya kapan-kapan boleh ambil, kalau saya hari Selasa atau hari Kamis. Siap. Sip. Sekalian mau fotokopi juga sekalian ya memnya. Iya, siap. Oke. Terima kasih untuk menutup kegiatan kita hari ini. Boleh Kak Hilda tutup dalam doa. Oke, mari berdoa. Terima kasih ya Bapak yang baik untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan Adventurer dan Pathfinder pada sore hari ini. Terima kasih kepada adik-adik Adventurer maupun Pathfinder yang sudah merelakan waktunya untuk bergabung bersama mempelajari Prayer Award dan juga Prayer Honor. Biarlah usaha mereka, jawaban-jawaban mereka boleh membawa mereka mendapatkan Patch Prayer Award dan juga Patch Prayer Honor. Kiranya mereka boleh dengan tekun menyelesaikan materi ini agar pada hari Sabtu mendatang, hari Sabat mendatang, mereka boleh melaporkannya di breakout room seperti tadi. Terima kasih karena pengabdian yang diberikan oleh kakak-kakak pembina, baik Kak Hanafi, Kak Wina, dan juga Kak Sony. Berkati mereka ya Bapak untuk
kesehatan mereka, ilmu pengetahuan dipertambahkan terus, kesehatan dicurahkan kepada kami semua, supaya kami boleh menjalankan tugas yang Bapa telah embankan kepada masing-masing kami, baik pembina yang rela mengajar maupun adik-adik peserta yang rela memberikan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih kiranya semua ini boleh menjadi berkat bagi kami dan apa yang kami dapatkan pada sore hari ini. Kami boleh ceritakan kepada teman-teman kami, keluarga kami, agar namamu saja yang selalu dimuliakan. Terima kasih atas jawaban doa kami. Kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Amin. Terima Thank kasih you. Kak Hilda. Kak Sonia boleh dibantu untuk foto bersama? Oh iya boleh. Ya, nanti Kak Sonia Oke. akan foto. Diaktifkan semua Siapkan videonya teman-teman. Kak Wina boleh buka dorang pe wajah-wajah yang ganteng dan cantik. Iya, silakan dibuka. Kakak Nesya, kemudian Kakak Erif, Kakak siapa lagi ini? Aurel, Preisi, Mutiara. Ya, Siap. Aurel belum, Kakak Erif belum, Kakak Ya. Preisi dan Kakak Mutiara. Oke. Kakak Wina mau lihat siapa-siapa yang boleh dapat patch ini perayaan. Yang sudah dapat hadiah pada sahabat lalu, hadiahnya sudah diterima kan? Erif sudah? Ya. Erif. Erif belum ketemu dengan Mem, belum kasih yang Erif. Erif. Oke. Oke, minggu depan juga ada hadiah-hadiah istimewa bagi yang datang tepat waktu. Jadi sebelum jam 2 dia sudah masuk Zoom. Minggu depan ada hadiah spesial untuk 2 orang. Presiden mana fotonya, videonya? Presi. Baru Erif. Oke, tinggal Erif. Erif belum, Erif. Erif. Ayo Erif. Ya ganteng. Oke, semua sudah. Senyum yang paling cantik dan paling tampan. Silakan Kak Wina hitung dan Mem Sonia akan foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Oh, sekali lagi terus. Iya. Terima kasih semuanya. Cantik-cantik kok. Terima kasih semua teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan jam berapa? 2. Dengan tugas-tugasnya ya. Jangan lupa. Sampai ketemu sahabat depan. 2 orang pertama. Thank ya. you, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat depan. Dah.